14 Juli tahun lalu adalah kado terbaik buat gue. Chelsea mengalahkan tim terbaik dunia pada saat itu, PSG, yang sedang memburu 6 piala dalam satu musim. Chelsea menang dengan skor telak 3-0 di final Club World Cup pada saat itu. Enzo Maresca yang memimpin pasukan muda Chelsea di final membungkam kritikan mengenai dirinya dan juga Chelsea dengan elegan di partai final. 6 bulan berselang, performa kedua tim akan ditunjukkan kembali di pertemuan Round 16 UCL di musim ini. Rossoneri kali ini yang akan memegang kendali pertandingan. Chelsea yang sedang dalam performa terbaiknya akan kembali bertemu PSG yang sedang menurun di musim ini. Welcome back to Bridge of Blue, bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mereview pertandingan UCL Round 16 antara PSG melawan Chelsea. Ini pertandingan yang sudah dinanti-nanti dan sudah terprediksi ya dari awal Chelsea lolos ke babak 16 besar. Akan dibuktikan di atas lapangan hijau nanti malam jam 3 subuh berarti ya. Dimainkan di Parc de France di Prancis. Dan akan menjadi kesempatan Chelsea untuk menorehkan sejarah kembali di Champions League. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update mengenai berita-berita Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa bantu gue buat likes dan share video ini supaya makin banyak yang tahu mengenai channel Bridge of Blue ya. Chelsea dan PSG dalam 10 tahun terakhir ini cukup sering bertemu di kancah Eropa. Dari 10 pertandingan terakhir sedikit berimbang ya. Chelsea memenangkan 4 kali pertandingan dan 3 kali imbang. PSG yang saat ini sedang dalam tekanan. PSG baru saja kalah dari AS Monaco 1-3 di pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Dan sejak awal musim ada badai cedera yang menghantam pasukan Luis Enrique ini dan kasakusuk problem internal yang terus tercium sampai hari ini membuat performa PSG sangat jauh berbeda dengan PSG yang kita tahu di musim lalu. Informasi yang beredar mengenai update squad PSG di menjelang laga pertandingan melawan Chelsea, ini para pemain kunci PSG mungkin akan comeback di pertandingan kali ini. Fabian Ruiz, Joe Neves, dan Ousmane Dembele ya, ini kemungkinan besar bisa dimainkan pada pertandingan round 16 ini. Enrique sendiri di press conference-nya sebelum pertandingan ini mendeklarasikan misi balas dendam di pertandingan kali ini. Enrique tampaknya belum bisa merelakan kekalahan di partai final Club World Cup kemarin karena memang seluruh dunia ini sangat meyakinkan PSG akan menjadi juara di partai final Club World Cup. Turns out ternyata Chelsea jauh lebih unggul di pertandingan tersebut dan bisa memenangkan pertandingan dengan sangat adikdaya dengan skor 3-0. Tapi sepanjang pagelaran Eropa terutama di musim lalu PSG memiliki rekor yang sangat baik melawan tim-tim dari Liga Inggris. Dari 8 pertemuan terakhir PSG hanya kalah 1 kali melawan tim dari Inggris. Di musim lalu PSG meluluhlantahkan Manchester City di grup, mengeliminasi Liverpool di round 16 dan Aston Villa di perempat final. Kemudian juga PSG mengalahkan Arsenal ya, tim yang digadang-gadang bisa menjadi juara UCL di musim lalu di semifinal. Walaupun PSG sempat kalah di leg kedua melawan Aston Villa, tapi kekalahan tersebut tetap membuat PSG lolos ke fase berikutnya. Saat ini pasukan Luis Enrique berada di posisi pertama Ligue 1 dengan raihan 57 poin. Sudah kalah 4 kali sepanjang musim ini ya. Tapi secara overall PSG sedang dalam penurunan performa. Sejauh ini PSG hanya terpaut 1 poin dengan Lens di posisi kedua. Chelsea di lain pihak sedang dalam performa terbaik ya, di bawah asuhan Liam Rossoneri, hanya kalah 3 kali melawan Arsenal ya di sepanjang karir Rossoneri di Chelsea. Sisanya Chelsea lebih banyak menang. Performa di depan Chelsea yang dipimpin oleh João Pedro saat ini sedang gacor-gacornya. 8 gol sudah diciptakan oleh lini serang Chelsea di 2 pertandingan terakhir. Bahkan melawan Aston Villa, Chelsea menunjukkan peningkatan signifikan di seluruh lini dan organisasi dan juga kematangan tim. Kerja keras Rossoneri di tim muda ini patut diancungi jempol. Frank Leboeuf ini salah satu legenda Chelsea, bahkan mengunggulkan Chelsea untuk menang melawan PSG. Permainan yang ditunjukkan Chelsea melawan Aston Villa ini mampu direpetisi di round 16 ini. Bukan tidak mungkin menurut Leboeuf Chelsea bisa menang dengan mudah melawan PSG. Rotasi yang dilakukan oleh Liam Rossoneri pada saat melawan Wrexham di FA Cup Round 5 kemarin membuat keuntungan bagi Chelsea. 9 starting yang diubah oleh Liam Rossoneri ini memberikan waktu istirahat untuk para pemain pilar Chelsea
dan mempersiapkan diri untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di round 16 ini. Reece James, Wesley Fofana, dan Marco Correa yang sempat dikhawatirkan mengalami cedera, ini sudah kembali berlatih ya. Ini fotonya sudah beredar di media sosial di dalam training session persiapan melawan PSG di round 16 ini. Marco Correa dan Romeo Lavia ini juga sudah kembali di starting 11 dan squad Chelsea di pertandingan melawan Wrexham kemarin. Hanya Estevao Willian yang masih diragukan bisa dimainkan melawan PSG di round 16 ini. Padahal Estevao tentu akan membawa satu perspektif baru ya untuk Chelsea di lini serang setelah yang kita saksikan pada saat melawan Barcelona di pertandingan sebelumnya ya. Dan kabar baik lainnya, ini Liva Colwill juga sudah mulai berlatih dengan squad Chelsea ya. Tapi diinfokan juga oleh Simon Johnson bahwa Liva Colwill ini sebenarnya sudah rutin berlatih, tapi memang belum dimasukkan ke dalam porsi latihan first squad team di musim ini. Garnacho yang tampil luar biasa melawan Wrexham ini mungkin bisa diberi kesempatan lagi ya pada match ini dan membuktikan diri serta kemampuannya untuk mengunci posisi di winger sebelah kiri. Persaingan di posisi goalkeeper ini juga salah satu tema yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini ya. Pemilihan Jorgensen atau Robert Sanchez yang akan dimainkan Rosenior di pertandingan round 16 ini menjadi tanda tanya besar dan juga misteri ya, siapa yang akan diturunkan sebagai first choice goalkeeper di pertandingan kali ini. Nah, ini akan gue bahas starting 11 terbaik yang menurut gue bisa membawa Chelsea menang melawan PSG di Prancis yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Di pertandingan ini tentu lini belakang akan sangat krusial karena para penyerang PSG seperti yang kita tahu di musim lalu begitu ganas ya. Permainan cepat yang ditunjukkan oleh PSG di seluruh kompetisi, bukan cuma di Eropa, di Ligue 1 maupun di Club World Cup, ini benar-benar membuat mimpi buruk bagi para defender yang menghadapi lini serang PSG. Ousmane Dembele ini jika dimainkan, pemenang Ballon d'Or di musim lalu, ini tentu akan membawa ancaman yang sangat berarti buat lini belakang Chelsea. Di pertandingan kali ini gue akan memainkan Robert Sanchez sebagai goalkeeper di pertandingan kali ini. Backline 4, Wesley Fofana, Chalobah di duo center back, Marco Correa di sebelah kiri dan Malo Gusto di sebelah kanan. Dipilih Robert Sanchez ini tentu karena faktor pengalaman ya. Robert Sanchez yang tampil begitu gemilang di pertandingan Final Club World Cup di bulan Juli tahun lalu. Ini tentu dengan harapan bisa merepetisi kembali apa yang dilakukan oleh Robert Sanchez. Long ball passing yang sering dilakukan oleh Robert Sanchez ini membuka peluang Chelsea di pertandingan Final Club World Cup kemarin untuk membuat attack yang lebih mengancam di lini belakang PSG. Walaupun tidak diperkuat Liva Colwill di pertandingan kali ini seperti yang terjadi di Club World Cup, Wesley Fofana yang sudah kembali fit ya dan bisa dimainkan bersama dengan Trevor Chalobah merupakan duet terbaik center back saat ini yang bisa dimiliki Chelsea. Dan dua pemain ini tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk mempertahankan lini belakang Chelsea dari gempuran para penyerang PSG. Dan gue berharap semoga dua center back ini tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan buat lini belakang Chelsea dan terutama Wesley Fofana ya. Semoga tidak cedera lagi di pertandingan kali ini. Marco Correa di sebelah kiri tentu sudah punya pengalaman juga ya untuk meredam seluruh serangan yang biasa dilakukan oleh PSG dan Malo Gusto ini akan merepetisi kembali bagaimana overlap dan attacking threat yang dilakukan oleh Malo Gusto di pertandingan partai final di Club World Cup. Tentu defense line ini akan sedikit berbeda ya dibandingkan dengan apa yang ditampilkan Chelsea di Final Club World Cup dengan sistem Liam Rosenior pada saat ini. Belum tentu juga empat pemain ini bisa tampil dengan baik seperti yang ditunjukkan di Final Club World Cup. Tapi paling tidak dengan adanya pengalaman mereka menghadapi gempuran dari Ousmane Dembele dan juga duo, ini bisa membuat modal penting untuk mempertahankan lini belakang Chelsea di pertandingan kali ini. Di lini tengah ini akan gue mainkan Moses Caicedo dan juga Reece James ya. Ini juga mengulang hal yang sama dengan partai Final Club World Cup kemarin. Dan di pertandingan melawan Aston Villa, seperti yang sudah sering gue bahas di video-video gue sebelumnya, duo midfield yang menurut gue merupakan top tier dari seluruh midfield yang bisa dimiliki Chelsea pada saat ini ya. Moses Caicedo dan Reece James ini tentu membuat permainan Chelsea di lini tengah bisa menjadi lebih fluent lagi, lebih fleksibel dan lebih versatile. Moses Caicedo yang akan sering bertahan di lini belakang ya, tentu ini akan menjadi kunci untuk nge-break seluruh build up dan juga permainan cepat dari lini serang PSG. Mengalirkan bola dari sisi tengah ini menjadi kewajiban untuk Reece James ya,
untuk kembali lagi mencari jalur passing dan melakukan passing-passing yang biasa dilakukan oleh Reece James, dan tentu ini adalah passing yang bisa men-trigger attack yang lebih mengancam lagi di lini belakang PSG. Untuk lini serang ini yang akan sedikit ada modifikasi ya. Di partai final Club World Cup kemarin, Chelsea memainkan Pedro Neto di sebelah kiri, Enzo Fernandez di posisi nomor 10, Cole Palmer di sebelah kanan, dan João Pedro di posisi nomor 9. Tapi di kesempatan kali ini mungkin gue akan lebih memilih Alejandro Garnacho di sebelah kiri ya dibandingkan dengan Pedro Neto, karena Alejandro Garnacho ini di tengah ketidakteraturan ya, chaosnya pertandingan ini mungkin akan menjadi salah satu firepower buat Chelsea di pertandingan ini untuk lebih mengancam lagi dari lini pertahanan PSG. Enzo Fernandez dan Cole Palmer ini semoga aja bisa juga mengulang kembali ya bagaimana kuatnya lini serang Chelsea pada partai final Club World Cup kemarin, dan Cole Palmer yang berhasil menciptakan brace di pertandingan final Club World Cup ini semoga aja bisa kembali lagi menciptakan GA di pertandingan kali ini. João Pedro di posisi nomor 9 ini merupakan striker terbaik yang bisa dimiliki Chelsea saat ini setelah Diego Costa. Ini dia dalam misi mengejar 20 gol ya dalam satu musim, menjadi striker pertama kali yang bisa menciptakan hal tersebut setelah Diego Costa. Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi di pertandingan kali ini. Siapa tahu mungkin João Pedro mampu menciptakan hat-trick ya di pertandingan kali ini. Karena di beberapa pertandingan beruntun sebelumnya ini João Pedro benar-benar gacor banget ya dalam menciptakan gol. Di pertandingan melawan Wrexham masuk sebagai pemain pengganti, hanya bermain belasan menit bisa menciptakan satu gol yang luar biasa, tendangan keras dari kotak penalti ya yang tidak bisa dihalau oleh kiper Wrexham. Dan semoga aja João Pedro ini bisa mengeluarkan kembali kemampuan terbaiknya di pertandingan kali ini. Nah itu dia starting 11 terbaik Chelsea yang bisa dimainkan melawan PSG menurut versi gua. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Siapa yang layak dimainkan di pertandingan kali ini, terutama di posisi wing kiri. Apakah Garnacho atau Pedro Neto, atau mungkin ada opsi lain dari kalian untuk dimainkan di posisi. Walaupun PSG di musim ini tidak melakukan approach yang sama seperti yang dilakukan di musim lalu ya, PSG tetaplah tim yang mengerikan. Tim yang dihuni pemain berkualitas tinggi dan pelatih kaya pengalaman. UCL bukan hal baru buat Luis Enrique. Lini serang PSG ini yang dipimpin pemenang Ballon d'Or tentu akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan buat lini belakang Chelsea. Lawan Chelsea yang masih minim pengalaman dan punya skuad muda yang masih butuh waktu untuk bisa berkembang dan konsisten, leg pertama yang dimainkan di home ini tentu akan membuat PSG punya nafsu mengincar borongan gol ya di pertandingan kali ini. Lini belakang Chelsea tentu harus bisa meredam kekuatan dari Kvaratskhelia dan juga duo dan Ousmane Dembele ya. Di lini tengah harus mampu memberikan magicnya di match ini seperti yang dilakukan oleh duo midfield di pertandingan final Club World Cup. Dan gol harus bisa dibuat oleh João Pedro maupun Cole Palmer di pertandingan kali ini untuk memastikan Chelsea bisa lolos dari round 16 di leg kedua. Pertandingan ini pasti bakal seru, sangat high intensity dan juga punya possibility untuk menjadi match of the year di pertandingan UCL so far, karena pertandingan ini akan dibalut dengan misi balas dendam yang sudah dideklarasikan oleh Luis Enrique. Walaupun masih ada leg 2 di Stamford Bridge, ini menjadi satu keuntungan buat Chelsea, tapi Reece James dan seluruh skuad Chelsea tidak boleh kendor di match ini dan harus memastikan bisa memberikan kenyamanan untuk dimainkan di leg kedua di Stamford Bridge. Nah, menurut kalian siapa yang akan menangkan pertandingan kali ini? Coba tulis di kolom komen, dan seperti apa match ini akan terjadi. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Kalian juga bisa share video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.